Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan membagikan ya bagaimana cara SEO website khususnya yang menggunakan WordPress. Saya akan share SOP yang saya gunakan dalam membuat website yang dioptimasi dengan SEO tentu. Kita langsung saja ya. Yang pertama adalah persiapan domain dan hosting. Ini adalah salah satu langkah yang cukup penting juga. Yang pertama adalah pilih nama domain singkat, mudah diingat dan relevan dengan topik. Sekarang banyak yang menyarankan adalah menggunakan brand Anda. Contoh punya saya Haris Digital. Kalau Anda punya brand, itu bisa dijadikan domain. Kemudian yang kedua adalah Anda beli hosting dengan performa yang baik. Ya, jangan hosting yang lemot. Karena hosting yang lemot, yang lambat, ini akan memberi dampak bagi bisnis Anda. Saya sendiri sekarang lebih suka menggunakan VPS karena performanya cukup bagus dan harganya cukup murah. Kalau Anda punya anggaran yang lebih, Anda bisa menggunakan yang dedicated server ya. Artinya dengan server yang kinerjanya lebih bagus. Kemudian aktifkan sertifikat SSL ya. Jadi website Anda itu harus bisa dibuka dengan HTTPS. Oke, selanjutnya adalah karena kita ngebahas ya tentang website WordPress, ya tentu Anda install WordPress dan tema. Ya silakan Anda pasang WordPress di hosting ya, nanti di cPanel ada cara pasang WordPress. Kemudian pilih tema ringan dan responsif. Ini penting ya. Jadi jangan hanya melihat tema itu bagus saja, tetapi yang lebih penting itu adalah ringan. Artinya dibukanya itu cepat dan responsif. Responsif itu artinya bisa dilihat dengan bagus baik di komputer atau laptop, di tablet maupun di HP. Contohnya, Anda bisa menggunakan tema Astra atau GeneratePress ya. Meskipun saya lebih suka menggunakan Kadence. Kemudian atur permalingnya ke format postname. Nah, ini adalah format yang paling SEO menurut saya. Kemudian Anda pasang plugin. Yang paling penting adalah karena kita ngebahas SEO, maka kita bahas SEO plugin antara Yoast SEO dan RankMath. Saya suka menggunakan keduanya. Keduanya memiliki plus minusnya. Meskipun sekarang saya lebih suka menggunakan Yoast. Tapi RankMath juga bagus ya, silakan. Nah, di bawah ada beberapa plugin, ini cukup penting ya, silahkan meskipun tidak wajib. Yang pertama adalah caching. Ya, caching itu untuk mempercepat website. Anda bisa menggunakan WP Rocket atau Lightspeed Cache. Kemudian keamanan, ini supaya tidak dihack ya atau dibobol, ada Wordfence dan item security. Kemudian untuk backup, saya sering menggunakan Updraft Plus. Kemudian skema atau fake, meskipun di Yoast dan di RankMath ini udah ada. Kemudian struktur dasar website. Buat menu utama, ada beranda ya halaman depan biasa, atau beranda juga Anda bisa berupa daftar artikel boleh, beranda juga bisa menjual juga boleh ya silahkan. Tidak harus ini atau itu ya silahkan itu pilihan Anda. Kemudian ada blog ya. Nah di sini definisi blog itu bukan blogspot atau wordpress.com, bukan. Definisi blog itu adalah sistem website yang menampilkan konten secara kronologis. Itu adalah blog. Nah, jadi nanti konten-konten terbaru, berita, artikel dan sebagainya akan ditampilkan di sebuah halaman yang disebut halaman blog secara kronologis. Kemudian Anda buat halaman layanan atau service atau jasa, halaman tentang ya atau about us dan halaman kontak atau kontak us. Kemudian tambahkan halaman status lainnya, ini penting ya kebijakan privasi, syarat dan ketentuan dan disclaimer. Ini disebut halaman legal. Kemudian siapkan sidebar atau footer untuk navigasi tambahan. Kemudian yang kelima, Anda juga perlu memantau algoritma dan tren AI ya. Silakan Anda bisa lihat-lihat berita ya atau bisa juga lihat di Google sendiri berita-berita tentang update Google. Kemudian Anda sering lihat search atau search itu apa? Anda ketik di Google kata kunci, kemudian Anda lihat hasilnya. Seperti apa strukturnya? Itu yang disebut dengan SERP ya, Search Engine Result Page, halaman yang memunculkan hasil pencarian. Anda lihat strukturnya seperti apa. Ada video lain yang ngebahas tentang SERP ya. Anda bisa dicari di channel ini. Kemudian selanjutnya, nah sini mulai masuk ke kata kunci. Anda masukkan seed kata kunci ya atau seed keyword. Seed itu apa? Benih. Kata kunci utama.
Ya, kata kunci utama yang berkaitan dengan produk atau jasa Anda. Anda bisa minta ke ChatGPT atau ke server ya untuk melihat apa sih kata kunci yang long tail-nya, yang panjangnya dari kata kunci utama Anda atau seed keyword Anda. Nanti si ChatGPT, server atau AI yang lain bisa memberikan ide ya supaya Anda tahu apa saja kata kunci panjangnya atau long tail keyword ya, long tail keyword. Anda bisa pilih kata kunci ya bervolume 10 sampai 100 di alat pencari kata kunci. Kalau tidak ada, ya nggak masalah. Saya sendiri seringkali tidak melihat volume. Kalau kata kunci itu selama ada, Anda hajar aja. Kemudian Anda riset ya, intent. Intent itu apa? Niat. Kalau ada orang yang mengetik jual sepatu boot di Bandung, nah, orang ini mau beli, niatnya mau membeli. Tapi kalau ada yang nanya apa itu sepatu boot, nah, itu belum tentu membeli. Dia hanya ingin tahu tentang sepatu boot. Bagaimana cara membersihkan sepatu boot? Itu adalah tutorial. Jadi intent kata kunci itu beda. Nah, nanti Anda membuat konten itu harus sesuai dengan intent. Kalau kata kuncinya kata kunci jualan atau buying keyword, Anda langsung jualan saja isinya. Tapi kalau kata kunci informatif, ya Anda tampilkan informasi. Kalau kata kunci tutorial, Anda tampilkan tutorial. Nah, kemudian tambahkan elemen-elemen untuk fitur snippet, misalnya daftar, tabel, dan definisi. Kemudian, Anda bisa membuat konten. Anda bisa menggunakan AI ya, seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, atau Claude, dan sebagainya. Banyak sekali di sana AI yang bisa Anda gunakan. Ya, silakan Anda minta si AI itu untuk membuat artikel. Ini akan mempercepat ya. Kemudian sunting ulang. Ya, banyak yang menyarankan jangan copy paste plug yang ada dari AI. Anda silakan tambah-tambah, misalnya tanya retoris, analogi sederhana, dan sebagainya. Anda tambahkan ya ini skema fake yang sesuai dengan outline. Nah, ini bisa ya menggunakan plugin yang tadi kita bahas. Kemudian yang kesembilan adalah optimasi on page dan multimedia. Ini sendiri udah optimasi. Nah, di sini kita lanjutkan optimasinya ya. Pastikan H1, H3 sesuai dengan outline. Kalau H1 itu untuk judul. Kemudian URL-nya pendek, mengandung kata kunci. Jangan terlalu panjang. Kemudian tambahkan gambar atau video. Kemudian optimasi ALT tag ya, artinya alternatif teksnya. Kemudian nanti cek core web vitalnya. LCP-nya harus di bawah 2,5 detik, FID-nya di bawah 100 milisecond, dan CLS-nya 0,1. Ya, ini sangat teknis ya. Kemudian yang 10 adalah publikasi dan distribusi otomatis. Kemudian Anda jadwalkan ya, kalau Anda sudah membuat konten banyak, dijadwalkan ya secara otomatis. Di WordPress itu ada fiturnya. Kemudian kalau bisa otomasi share ke media sosial. Minta aja ke AI captionnya yang cocok untuk artikel Anda. Anda bisa share misalnya di Facebook, di Thread, di Twitter, dan sebagainya, atau X ya sekarang. Atau kalau Anda punya newsletter, Anda kirim ke newsletter Anda. Kemudian nomor 11, ya, Anda monitoring dan analisis hasil. Nah, malam harinya, ya setiap malam misalnya Anda cek di Google Search Console untuk melihat impresi, CTR, dan posisi. Ya, ini sebagai lihat perkembangan website Anda. Apakah trafficnya udah naik, sudah ada atau enggak. Kalau memungkinkan, Anda bisa menggunakan Data Studio API atau Looker ya, Looker Studio di Google. Ya silahkan, tapi ini cukup teknis ya. Mungkin next time akan kita bahas juga. Kemudian Anda bisa lihat tandai keyword long tail dengan kenaikan tercepat. Kemudian nomor 12 adalah iterasi dan skala dengan cepat ya. Dalam marketing, iterasi itu sangat penting. Iterasi itu apa? Iterasi itu adalah mencoba dan mempelajari kemudian memperbaiki. Coba, pelajari, perbaiki. Contoh ini, misalnya untuk konten yang naik, tambahkan subtopik yang baru. Nah, tadi kan Anda membuat konten pertama tadi, itu adalah percobaan. Melihat di Google Search, itu adalah mempelajari. Tambahkan subtopik, nah ini tindakan untuk memperbaikinya. Oke, ini salah satu yang disebut dengan iterasi. Ya, sangat penting. Dalam dunia marketing, iterasi itu sangat penting. Kemudian perbarui tanggal modifikasi, ya meskipun kalau enggak pun enggak apa-apa, tapi ini adalah opsional untuk sinyal kebaruan, ya supaya si Google itu lihat konten Anda itu diperbarui terus. Anda bisa terapkan ulang pada 5 atau 10 keyword baru setiap minggu. Atau mau setiap hari juga silahkan ya, itu tergantung kecepatan Anda dalam mengerjakan ya. Nah, bagi Anda yang melihat ini terlalu berat, terlalu pusing, banyak skill yang perlu Anda pelajari, lama lagi untuk menjalankan SEO, Anda bisa menggunakan jasa SEO website saya. Atau Anda tidak punya sumber daya, dan Anda lihat ya di sini banyak pekerjaan, Anda tidak punya waktu.
ya bisa diserahkan ke saya untuk mengurus SEO website Anda. Lebih lengkapnya Anda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari cara saya menyampaikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.